Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Ferdi. Kali ini gua mau nge-share 5 rekomendasi film action dengan rating tertinggi IMDb. Mau tahu apa aja? Ayo kita ulas. Di posisi kelima ada film Gladiator, rilis pada tahun 2000 dengan rating IMDb 8,5. Maximus adalah seorang jenderal Romawi yang kuat dan dicintai oleh rakyat dan kaisarnya, Marcus Aurelius, yang sudah menua. Sebelum kematiannya, kaisar memilih Maximus untuk menjadi pewaris tahta daripada putranya sendiri, Commodus. Dalam perebutan kekuasaan itu, membuat Maximus dan keluarganya harus dihukum mati. Jabatan jenderal yang kuat tidak dapat menyelamatkan keluarganya, dan ia kehilangan kemauannya untuk menjadi kaisar Romawi, yang membuat dia kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, serta harus mengikuti permainan gladiator sampai akhir hayatnya. Satu-satu keinginan yang mendorongnya adalah kesempatan untuk naik ke puncak, sehingga dia bisa balas dendam. Selama masa perbudakan, Maximus akhirnya menjadi gladiator tak terkalahkan di arena. Film Gladiator ini diperankan oleh aktor-aktor terbaik, dan setiap perannya mempunyai karakter magis yang dapat menyihir penonton masuk ke dalam atmosfer pertarungan gladiator pada zaman Romawi kuno. Keajaiban CGI dan set Romawi yang sangat berkelas membuat film ini sangat baik untuk ditonton. Tema yang sangat bagus tentang pembalasan dendam seorang mantan jenderal yang menjadi budak. Dengan kata lain, film ini memperlihatkan perjuangan seseorang yang sedang terpuruk di dalam keputusasaan, tapi harus berjuang sekuat tenaga untuk berada di puncak kejayaan dan harus membalas dendam. Di posisi keempat ada The Matrix tahun 1994 dengan rating IMDb 8,7. The Matrix mengisahkan peretas bernama Thomas Anderson. Anderson yang memiliki nama samaran Neo tiba-tiba mendapat pesan aneh di monitor komputernya yang bertuliskan The Matrix. Demi mencari tahu alasan dibalik pesan yang diterimanya, lalu Neo datang ke sebuah bar. Di sana ia bertemu dengan Trinity. Trinity kemudian memberitahu bahwa pria bernama Morpheus mengetahui makna pesan yang diterima oleh Neo. Ia juga mengatakan kalau Neo sedang dalam bahaya. Neo yang kebingungan dengan apa yang disampaikan Trinity akhirnya kembali ke tempat kerjanya. Namun, ia tiba-tiba diburu oleh agen polisi yang dipimpin oleh agen Smith. Agen tersebut memaksa Neo untuk menemukan Morpheus yang mereka klaim sebagai teroris. Dia tidak paham dengan apa yang terjadi. Akhirnya bertemulah dia dengan Morpheus. Kemudian menawarkan 2 pil berwarna merah dan berwarna biru pada Neo. Pil merah berfungsi untuk mengungkap kebenaran tentang Matrix, sementara pil biru dapat membuat Neo melupakan segala hal yang terjadi dan kembali ke kehidupan sebelumnya. Neo memutuskan untuk meminum pil merah. Neo terbangun di suatu tempat berisi cairan dan di antara banyak manusia lain. Ia lalu dibawa menggunakan pesawat oleh Morpheus. Ternyata Morpheus dan krunya merupakan kelompok pemberontak yang meretas Matrix untuk melepaskan manusia dari perbudakan. Siapa sih yang gak tahu sama film Matrix? Film ini merupakan film yang sangat luar biasa pada masanya. Action yang ditampilkan sangat luar biasa. Temanya, action, karakter, pokoknya semua hampir gak ada celah buat dikritik. Ini film yang bagus banget buat kalian tonton. Di posisi ketiga ada Inception, rilis tahun 2010 dengan rating IMDb 8,8. Dalam film ini dikisahkan seorang pencuri ulung bernama Dom Cobb. Ternyata dia adalah pencuri rahasia penting yang terletak di alam bawah sadar korbannya. Ia melancarkan aksinya ketika sang korban tengah dalam keadaan bermimpi. Pekerjaannya ini ternyata membuatnya menjadi buronan internasional. Cobb bersama tim harus menanam ide dalam benak Robert Fisher. Sama seperti misi-misi sebelumnya, tentu ada seorang musuh yang selalu siap mengacaukan rencana Cobb dan kawan-kawan.
Inception merupakan film action thriller yang sangat pintar dan juga sangat rumit untuk diikuti. Tapi, kerumitan ini yang membuat film Inception menjadi film yang sangat luar biasa. Efek CGI yang epik, serta penokohan setiap karakternya yang sangat baik. Tapi yang jelas adalah suguhan CGI dalam film ini yang sangat mempesona. Semua efek yang disajikan sangat halus, sehingga membuat penonton akan takjub dalam film ini. Di posisi kedua ada The Dark Knight, rilis tahun 2008 dengan rating IMDb 9,0. Kota Gotham yang penuh dengan kejahatan dilindungi oleh seorang superhero yang sangat dikenal dengan julukan Batman. Saat kejahatan semakin memburuk di kota Gotham, Batman harus berhadapan dengan ancaman baru, yaitu Joker, penjahat sadis yang berusaha membuat kekacauan dengan rencana kejamnya. Joker berhasil memancing Batman ke dalam permainan mental yang mempengaruhi kehidupan banyak orang di kota Gotham. Film ini menawarkan pertarungan epik antara Batman versus Joker, karena memang Joker ini adalah villain ikoniknya dari Batman ya. Pertempuran ini tidak hanya melibatkan pertarungan fisik, tapi perang psikologis yang membuat film ini sangat menarik. Christian Bale, pemeran Batman, dan Heath Ledger, pemeran Joker, mempunyai karisma yang kuat dalam perannya masing-masing. Mereka memerankan karakternya dengan sangat brilian. Film The Dark Knight ini akan menyuguhkan pengalaman yang tidak akan terlupakan bagi para penikmat film. Di posisi pertama ada The Shawshank Redemption yang rilis tahun 1994 dengan rating IMDb 9,3. Kisahnya mengikuti seorang banker bernama Andy. Dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di lembaga permasyarakatan negara di bagian Shawshank. Andy ini didakwa atas pembunuhan Linda, istrinya. Meskipun ia mengaku tidak bersalah, Andy bersikeras membela dirinya. Tetapi, bukti yang ada menunjukkan bahwa ia bersalah, sehingga dirinya dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara Shawshank. Andy memulai persahabatannya dengan sesama narapidana bernama Red yang telah berada di Shawshank selama 20 tahun dan dikenal sebagai pria yang tahu cara mendapatkan sesuatu dan bisa mendapatkan hampir semua hal yang diinginkan tahanan di dunia luar. Setelah sebulan di penjara, Andy mendekati Red untuk meminta palu dan pahat agar bisa melanjutkan hobi lamanya mengumpulkan dan membentuk batu. Dengan keterampilan akuntansinya yang luar biasa, Andy memulai membantu para penjaga mengenai masalah pajak dan masalah keuangan. Saat keahlian keuangannya yang semakin dikenal luas, sipir Warden Norton menawarkan Andy posisi bekerja di perpustakaan penjara. Dalam film ini mencakup beberapa aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, tentang persahabatan, kesulitan, harapan, dan mimpi. Yang hebatnya dari film ini adalah film ini menyentuh hati dan memberi harapan kepada manusia yang memiliki harapan yang besar. Segitu aja rekomendasi film gua kali ini. Semoga rekomendasi gua bisa bermanfaat buat kalian, dan semoga kalian diberi kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Tolong klik like, komen, share, and subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video gua paling update. Gua Ferdi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.